Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Yahya Said Hamdan dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501112. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPH. Dari PPH 23 sampai dengan PPH pasal 26. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pajak penghasilan. Pasal 23, 24, 25, dan 26 merupakan angsuran atau kredit PPH. Kredit PPH merupakan pembayaran di muka atau PPH yang akan diperhitungkan atau dikreditkan terhadap PPH terutang pada akhir tahun pajak. Kredit pajak PPH pasal 23, 24, 25, dan 26 merupakan aktiva lancar dengan nama akun pajak dibayar di muka atas penghasilan yang telah dikenakan PPH final dalam menghitung PPH yang masih harus dibayar. PPH pasal 29, PPH final tersebut tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan. Demikian pula dengan penghasilan yang tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya, namun tetap dilaporkan dalam STP PPH tahunan. Yang pertama, PPH pasal 23. Pajak yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPH pasal 23. Pemotongan PPH pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPH pasal 23. Objek PPH pasal 23. Yang pertama, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sah hasil usaha koperasi. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang utang atau royalti. Yang ketiga, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang keempat, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang kelima, imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Tarif PPH pasal 23 sebesar 15% yakni dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, hadiah, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan. Sebesar 2% yakni sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, dan imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa kesultanan. Penghitungan PPH pasal 23. PTA melakukan perbaikan atas komputer dan mesin fotokopi yang dimiliki oleh PTB. PTA menagihkan pembayaran kepada PTB sebesar 50 juta. Jumlah tersebut termasuk pembelian spare part dan hardware sebesar 10 juta. Karena terdapat pembelian material, maka dasar pengenaan pajak sama dengan 50 juta dikurang 10 juta sama dengan 40 juta. PPH pasal 23 yang harus dipotong PTB adalah PPH pasal 23 terutang sama dengan 2% dikali 40 juta sama dengan 800.000.
Selanjutnya PPh pasal 24. PPh pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki Indonesia. Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Subjek dan objek PPh pasal 24. Subjek PPh pasal 24 yakni wajib pajak dalam negeri terhutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 yakni penghasilan yang berasal dari luar negeri dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Sumber penghasilan PPh pasal 24. Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan serta kegiatan. Selanjutnya pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. Selanjutnya adalah pelaksanaan kredit pajak PPh pasal 24. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang keempat, penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersama dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Penghitungan PPh pasal 24. Di tahun 2022, PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta dan penghasilan dari dalam negeri senilai 300 juta. Sesuai peraturan perpajakan di negeri tersebut, dimasukkan badan usaha ini harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk dapat menghitung total pajak terhutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 500 juta. Selanjutnya total PPh terhutang dapat dihitung dengan cara hitungnya sebagai berikut. 15% dikali 500 juta sama dengan 75 miliar. Setelah mendapatkan total PPh terhutang, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumus sebagai berikut. Penghasilan neto dari luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terhutang. PPh terhutang R 200 juta atau 500 juta dikali 75 juta sama dengan 30 juta. Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, maka total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak ini adalah sebesar 30 juta. Selanjutnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan salah satu jenis keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajaknya. Mengacu pada Undang-Undang PPh, yang dimaksud PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atau penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan, bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terhutang dalam rentan waktu 1 tahun. Wajib pajak dapat membayar pajak dengan cara mengangsur alias dibayar setiap bulannya ketimbang dibayar sekaligus untuk 1 tahun. Subjek dan objek PPh pasal 25. Subjek
PPh pasal 25, yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Objek PPh pasal 25. Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang merupakan mereka lakukan. Perlu dicatat, PPh pasal 25 tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 maupun orang pribadi pengusaha tertentu. Tarif PPh pasal 25. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama, sampai 50 juta sama dengan 5%. Yang kedua, sampai dengan 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, di atas 500 juta dikenakan 300%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Penghitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pengungut 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan pajak masa setahun. Selanjutnya adalah PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha perusahaan atau pengusaha kena pajak PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 23 dan PPh pasal 26 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang pasal 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan PPh. Objek PPh pasal 26. PPh yang pertama, penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan hadiah uang, pensiun, dan keuntungan pembebasan utang. Yang kedua, penghasilan dari penjualan pengalihan harta di Indonesia berupa penghasilan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, dan lain-lain dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksinya. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan luar negeri. Yang keempat, penjualan atas penghasilan saham perusahaan yang didirikan atau dikedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah kurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%.
Tarif PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antara negara atau tax creator, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis PPh pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh. Penghitungan PPh pasal 26. PPh pasal 26 penghitungannya sebagai berikut. PT Selalu Baca adalah perusahaan penerbit buku asal Indonesia. Di bulan April 2022, perusahaan ini harus membayar royalti senilai 100 juta kepada Nobita selaku pengarang komik. Berapa PH 26 dari royalti itu? Nobita adalah wajib pajak luar negeri. Besar PPh pasal 26 yang dipotong atau penghasilan bruto Nobita adalah sebagai berikut. PPh 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. PPh 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Kesimpulan dari keseluruhan materi PPh, pajak penghasilan diperlukan untuk mencatat pembayaran pajak. Pajak penghasilan yang dibayar selama 1 tahun berjalan yang bersifat tidak final, baik yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri, bukan merupakan biaya tapi merupakan pajak yang dibayar di muka, yang nantinya pada akhir tahun akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan terutang tahun pajak yang bersangkutan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak ikut diperhitungkan dalam menghitung laba fiskal dan akan dilakukan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan terutang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.